Kemudian sebagai materi kajian kita pada malam ini sampai dengan Isya ini, sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Beliau ini seorang ulama besar abad ketiga Hijriah. Bukan tahun ketiga Hijriah ya, abad ketiga Hijriah. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang itu bakal mendatangkan keselamatan. Dan sebaliknya ada 3 hal juga yang itu bakal mendatangkan kecelakaan. Maslahah dunia, bahagia dunia, bahagia akhirat. 3-nya berikutnya, celaka dunia, celaka akhirat. Ya. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal awwal taqwa fis sirri wal alaniyah." Yang pertama adalah takwa kepada Allah dalam kesunyian dan dalam keramaian. Ya, takwa kepada Allah dalam sunyi dan dalam ramai. Dalam ramai itu gampang bagi kita, namanya ramai. Bisa kita, wih lagi rame-rame nih, umpamanya ibadah, solat berjamaah, lagi rame tuh. Kita gampang mengkondisikan. Kenapa? Rame-rame. Puasa Ramadan, rame-rame itu. Kita gampang mengkondisikan, walaupun berat juga. Orang ibadah umroh, ibadah haji, rame-rame, gampang mengkondisikan. Tapi yang berat, fisirri, dalam kesunyian. Contoh sederhana saja, solat kita berjamaah, maghrib berjamaah berjamaah dengan munfarid di rumah. Ya, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana kecepatannya. Kalau melihat teks hadis ini, maka minimal tuh berimbang. Khusyuknya dia berjamaah, kemudian ketika dia sendirian. Ya, inilah kemudian yang membuat dada kita ini lapang. Karena ikhlas itu dada ini lapang. Ya. Maka dalam sebuah cerita ada seseorang. Dia ini pusing, banyak urusannya, hutang banyak, urusan dengan tetangga. Pokoknya ribet lah. Mudah ada niat bunuh diri dia ini. Banyak urusan tuh. Akhirnya dia datang, dia pengen amal apa ini? Mana orang sakti itu sekarang? Mana yang hebat bisa bantu saya ini? Datanglah dia ke seorang guru. Cerita, Tuan Guru, saya ini begini. Ceritakan semua. Tolong sekarang tuh. Amal apa? Apa solusinya nih? Kata sang guru ini, merenung dia sebentar. Baik, kata dia. Besok ba'da Isya datang ke rumah sini, bawa garam 1 kilo. Wah. Ini dia mau diapain garam ini kan? Mau dia tirakan apa ini garam ini kan? Di benak dia kan, wah ini bagus ini nih. Mau diapain nih garam ini? Begitu habis Isya itu datanglah dia bawa garam 1 kilo. Sini garamnya, kasihlah garam itu. Ambil sesendok, sesendok. Masukin di gelas, aduk. Wah, kata yang datang ini nih mau hilang ini urusannya dengan ini nih. Ini kayaknya sakti juga ini guru satu ini ya. Aduk-aduk semua dia. Habis itu kata dia, minum nih. Minum sama dia, diminum. Saya minum tuh, bagaimana rasanya? Oh ya Allah, guru asinnya luar biasa tuh. Asin pokoknya. Terus gimana urusan saya? Sudah selesai belum dengan cara ini nih? Belum selesai.
Ini baru tahap 1. Ada yang kedua, ya, tahap 1 ini. Pulang dulu, besok yang kedua. Besoknya lagi, ba'da Isya, datang lagi dia. Kata gurunya, bawa garam sisa tuh. Bawalah garam sisa tuh sama dia. Bawa garam sisa. Kemudian kita diajaknya ke kolam. Ajak ke kolam. Sampai di kolam, dia bilang, nah, baca bismillah, tebarkan semua garam itu. Baca bismillah, dia tebarkan semua. Terus gimana guru habis ini? Ambil segelas air dari kolam itu, ambil segelas. Minum. Udah, apa rasanya? Enggak ada rasa. Nah, sekarang masalahmu itu udah ketemu masalahnya. Udah ketahuan penyakitnya itu, udah ketahuan. Pelakunya itu udah ketahuan. Orang yang memfitnah guna-guna itu udah ketahuan. Penyebab miskin udah ketahuan. Penyebab orang benci sudah ketahuan. Gimana Tuan Guru? Gimana ceritanya nih? Kata sang guru, garam itu ibarat urusan yang sedang engkau hadapi. Sedangkan air itulah wadah dada manusia. Ketika ini sempit, dada ini sempit, sempit dia, asin, berat urusan. Namun ketika dia lapang, luas, enggak terasa. Jadi puncak masalahnya itu bukan pada orang lain, tapi pada dada ini. Lapang enggak ini? Ketika ini lapang, maka urusan-urusan itu enggak ngefek dia. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa yang pertama kali sumber keselamatan itu adalah at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesunyian dan dalam keramaian. Takwa. Jaga. Akhir-akhir ini, Pak, saya merenungkan, saya mencoba. Mungkin beda dengan bapak-bapak, mungkin juga sama, Pak. Mungkin juga beda, mungkin sama. Saya mencoba untuk zikrullah itu Allah. Terus menerus siang malam. Terus. Itu putus ketika satu, terlalu sering bicara yang gak manfaat. Yang kedua, bercanda, ngobrol, kemudian ketawa yang berlebihan. Dia gak bisa connect, Pak. Gak bisa connect. Kalau saya, bapak-bapak bisa sama, bisa beda. Ya. Dan berlatih itu, Pak. Coba lah, jantung tuh. Allah. Kalau udah ketemu itu terus jaga baik-baik. Allah. Siang malam. Maka dalam sebuah ayat dikatakan, ya, ketika mereka tuh lupa dengan Allah, kami bukakan pintu-pintu untuk berbuat keburukan. Jadi kalau kita ada peluang-peluang, Pak, maaf ya, ada peluang berbuat jahat, peluang gini, peluang berbuat begini, itu karena lupa sama Allah, Pak. Peluang untuk korupsi, peluang untuk peluang untuk katakanlah berzina, peluang untuk judi, ada dibuka, peluangnya dibuka sama Allah. Kemudian begitu utu bima farihu, begitu mereka senang dengan perbuatan keburukan itu, ya, kemudian kami cabut baghtatan dengan tiba-tiba. Apa yang disebut dengan tiba-tiba itu? Dua. Yang pertama, ruhnya cabut. Su'ul khatimah, bertahun-tahun ibadah tuh hilang seketika. Yang kedua,
Allah cabut kesenangan itu, yang terjadi putus asa. Putus asa, lemah iman, stres dia. Ya. Maka jagalah ketakwaan ini. Ya, ini yang pertama. Ingin selamat, yang pertama adalah fattaqwa fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri, dalam kesunyian, wal alaniyah, dan dalam keramaian. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Yang kedua adalah sederhana, kehidupan yang sederhana, baik ketika dia kaya ataupun ketika dia miskin. Faqri fil faqri, ketika susah, faqr, miskin. Ketika miskin sederhana, Pak, bisa. Walaupun banyak yang nggak bisa, tetapi sebenarnya lebih gampang, bisa. Namun ketika kaya, mumpung kaya nih, ayolah kita poya-poya nih, beli ini, ganti ini. Yang begitu berdasarkan hadis ini, dia nggak akan dapatkan sebuah keselamatan. Al-qasdu, tetap sederhana fil faqri, ketika dia fakir, wal ghina, ketika dia kaya. Nah, hidup yang sederhana. Ya. Makanya teringat saya ada di status WA itu, ada seorang ayah. Ayahnya pesan sama anaknya. Nak, ayah pesan sama kamu semua. Yang pertama, jangan pernah nagihin hutang. Jangan tagih-tagih hutang orang yang berhutang. Satu. Yang kedua, jangan kamu kena panas matahari. Nah, habis ngomong-ngomong begitu, anak semakin dewasa, ayahnya meninggallah sang ayahnya. Anak-anak sudah keluarga semuanya, akhirnya sang ibunya ini nengoklah anaknya. Ditengoknya anak pertama, Masya Allah, hidupnya itu kasihan, Pak, menderita, miskin, menderita. Tanya, kenapa jadi begini? Saya ikut pesan ayah, kata dia. Saya ikut pesannya ayah. Pesan ayah itu yang pertama, jangan nagihin utang orang. Utang sama kita, jangan ditagih. Maka saya tahanlah sampai sekarang, nggak pernah saya mau minjemin orang. Saya mau nagih. Yang kedua, kata ayah, jangan kena sinar matahari. Jangan kena sinar matahari. Maka kemanapun saya pergi, saya nggak pernah naik sepeda, naik motor, dan kaki, apalagi saya naik Grab. Kalau enggak, saya numpang sama mobil orang. Menderita. Utangnya banyak, hidupnya miskin. Datang dia ke anak yang kedua. Rumahnya megah. Mentereng rumahnya. Tanya, kok bisa begini? Saya taat sama pesan ayah, dia bilang. Apa pesan ayah? Yang pertama, jangan pernah nagihin utang orang. Maka setiap orang berhutang, enggak saya tagih, saya sedekahkan, ikhlas. Yang kedua, kata ayah, jangan pernah kena sinar matahari. Maka saya berangkat sebelum matahari terbit, pulang nanti setelah matahari terbenam. Sungguh-sungguh dan bekerja. Pesannya sama, tapi dalam memahaminya itu berbeda. Ya. Kenapa bisa begitu? Mungkin salah satunya adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Ya. Kemudian yang ketiga, adalah al-adlu ay as-sidqu fil ridha wal ghadab. Yang ketiga adalah adil atau berkata benar
dalam kondisi dia marah dan dalam kondisi dia ridho. Kondisi marah dia tetap berkata benar atau adil, kemudian kondisi ridho dia tetap berkata benar atau adil. Berat tidak ini? Berat. Ketika dia kondisinya tenang, aman, bisa. Ketika marah, berat. Tapi inilah yang membuat dia akan selamat tuh. Membuat dia selamat tuh. Ya. Maka tentang terkait dengan al-adlu fir ridha wal ghadab, kita harus mampu mengkondisikan diri kita masing-masing. Ya. Sekarang kita ini berjamaah bersama-sama. Saya kadang ini Pak, saya kadang apa namanya ya? Ya sedih lah, kadang netes air mata situ kalau ketika membaca hadis bahwa orang-orang yang beriman itu nanti saling bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Saling bisa. Insya Allah saling bisa. Maka kita niatkan dari sekarang, kita ini satu jamaah, satu hati, satu masjid, untuk kita salinglah bantu-membantu. Kalaulah ada di antara kita yang Allah takdirkan nanti berada di neraka walau sesaat, sementara ada juga yang Allah selamatkan di surga, kita salinglah mencari, salinglah membantu, saling bantu. Bapak-bapak nggak menemukan saya, carilah saya, tolong saya. Saya nggak menemukan bapak-bapak juga sama, saya cari, saya tolong, saling membantu. Ya, nah itulah sebagai tanda persaudaraan. Ya, bersaudara. Al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, lawan dari ini, thalathun munjiyat, 3 hal yang menyelamatkan. Kemudian berikutnya, wa thalathun muhlikat, 3 hal juga yang mencelakakan. Yang pertama adalah syuhun muta'un, kikir yang diikuti. Kikir itu untuk ngasah ngasah gergaji itu kikir kan? Apa namanya? Iya, kikir untuk ngasah gergaji kan? Bahasa Lampung kikir kan namanya itu kan? Iya, untuk rapin cincin. Iya. Apa kikir itu? Kikir itu dia tuh mau ngabisin orang, dia gak mau habis. Itu kan, dia mau ngabisin orang, ngabisin yang lain, tapi dia juga mau habis. Itulah sifat kikir itu kayak gitu. Ya, maka disebut kikir tuh. Ya, itu makanya jadi istilah tuh kikir tuh. Ya, nah kikir itu akan jadi sebuah malapetaka kata Rasulullah SAW. Syuhun muta', jika dia diikuti. Maka jangan diikuti itu. Sudah terasa pelit tuh, sudah. Sebagian saja. Allah enggak minta banyak-banyak, enggak sedikit, enggak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian kecil apa-apa yang kami sudah berikan. Enggak nyari dulu enggak. Allah enggak perintahkan nyari dulu untuk sedekah, enggak. Yang udah ada aja. Dan itu pun dikit aja. Jangankan sedekah Pak, zakat aja Pak, cuman 2,5%, dikit Pak. Kalau 1 juta itu 2,5%-nya berapa itu? 25.000 ya. 25.000 Pak, 2,5%, 25.000 dari 1 juta itu zakat Pak. Udah ada ketentuannya. Infak sedekah itu nggak nyampe segitu, nggak sedikit aja. Zakat itu udah Allah tentukan, sedekah itu nggak terbatas, Pak. Dikit aja dari itu. Ya, jangan diikuti, Pak. Jangan diikuti. Udah mulai, karena harta ini semakin banyak, semakin pelit, Pak.
Banyak deh, woi sayang itu 1 miliar itu kurang 1000, nggak jadi 1 miliar itu. Janganlah 1000 itu, ya jangan diikuti ini. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan jangan pelit, enggak. Nabi tidak mengatakan yang mencelakakan itu pelit, bukan. Syuhun muta', pelit yang diikuti. Artinya apa? Pelit itu memang sifat-sifat manusia, wajar. Cuman begitu sadar jangan diikuti. Itu masalahnya itu. Sekarang tahu nih, jangan diikuti. Saya luar biasa, saya lihat kawan-kawan nih masjid subuh berinfak. Ya. Maghrib berinfak. Ada saya perhatikan setiap menjelang azan iqamah, subhanallah. Antara azan iqamah dia berinfak, luar biasa. Ya, luar biasa itu mulianya. Kenapa? Itu yang punya kita tuh. Itu yang punya kita nanti di hari kiamat tuh. Yang lain tuh nggak tahu kita nasibnya, Pak. Yang lain tuh. Ya, bisa diterima, bisa tidak, nggak ngerti lagi kita. Apakah ikhlas tidak? Nggak ngerti. Kita bayar SPP anak, Pak. Itu ibadah, Pak. Itu infak besar. Pertanyaannya adalah, apakah itu ikhlas? Bisa jadi. Tapi kemungkinan besar berat. Kenapa? Udah masa waktunya nih, bayar lagi ya, nggak terasa udah tanggal sekian lagi, dah bayar, udahlah, bayarin. Nah, kalau ikhlas, niat ikhlas bagus, Pak. Cuman berat. Tapi kalau yang ini dari hati terdalam disiapkan di rumah betul. Subhanallah, luar biasa. Hari Jumat kita mencoba untuk Jumat barokah, Pak. Subhanallah. Orang habis Jumatan, Pak, itu. Habis Jumatan itu, Pak, biasanya itu lapar, belum makan siang itu, Pak. Dia makan pakai nasi yang kita bagi. Subhanallah. Habis itu dia sholat. Sholatnya itu pahalanya balik semua tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Habis itu dia menghidupi keluarganya, ibadah itu pun balik yang berinfak tanpa mengurangi dia sedikit pun. Mulianya subhanallah, luar biasa. Ya. Maka yang pertama yang mencelakakan adalah syuhun muta', ya. Kemudian yang kedua adalah wahawa muttaba'un, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu yang enggak akan pernah ada habis-habisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan anak Adam itu zahaban min wadin, diberikan 1 lembah emas, dia akan minta lagi 1 lembah yang kedua. Kasih yang kedua, dia akan minta 1 lembah yang ketiga. 1 lembah itu banyak emas itu. Nabi ibaratkan itu 1 lembah, bukan dikit-dikit, 1 lembah emas. Dia akan minta yang kedua. Kapan berhentinya? Kata Nabi, akan berhenti dia minta itu ketika mulut disumpal dengan tanah. Tiba masa kematian, selesai, Pak. Enggak usah mati lah, Pak, sakit aja lah. Kalau udah sakit, terbaring sakit, Pak. Ya, kata orang tuh gimana rumah ini, mau dicat? Enggak mau lagi. Enggak kepikir lagi, Pak. Ngecat rumah enggak kepikir lagi, Pak. Udah sakit tuh, ya Allah, ya. Gimana ini rumah ini mau pagar aja diselesain enggak? Udah nanti aja lah, enggak usah dipikirin lagi gitu ya. Kalau udah sakit itu, Pak, udahlah. Jual aja. Iya, jual aja. Ada kisahnya itu, Pak Haji. Orang pelit tuh. Ya, kambing dia tuh sudah banyak, Pak. Udah hampir 80-an, 120-an. Dia tanya sama gurunya, gimana kambing saya ini? Udah lebih dari 40 nih. Zakat enggak ini? Zakat itu. Kambing itu nisabnya 40 ekor. Kalau sudah mencapai 40 ekor dan dimiliki selama setahun, keluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Begitu. Iya. Terus kata dia, gimana caranya, Pak, biar zakatnya enggak keluar? Gampang caranya, saya bilang itu. Gampang caranya, biar selamat, enggak keluarin zakat. Gimana caranya?
Kan setahunnya itu bapak ini dari Ramadan ke Ramadan setahun. Nah, sebelum Ramadan, bulan Sya'ban atau masih Syawal, potong satu. Nggak nyampe 40 kan ya? Pas nanti setahunnya, nggak nyampe lagi 40. Bapak selamat. Itu caranya. Iya. Amalkanlah tuh, diamalkanlah sama dia, diamalin sama dia tuh, biar gak keluar zakatnya tuh, amalin sama dia. Begitu dia lagi nyari makan kambing itu, udah banyak bawa itu, ya Allah kesenggol, terap, masuk jurang lah, kena cedera kakinya nih, berpatah kakinya. Dibawalah sampai ke Jakarta, dibawa beberapa. Akhirnya apa yang terjadi? Kambing tuh habis dijual, rumah pun dijual, mereka tinggal di kontrakan. Habis semua. Ya. Makanya jangan coba-coba tuh ya. Jangan coba-coba tuh ya. Allah tuh Maha tahu. Allah tuh Maha tahu keadaan manusia itu. Ya, kita mampu dibuat-buat gak mampu tuh, kita sudah sampai nisab dibuat-buat gak nyampe itu, Allah tuh Maha tahu. Ya, ini yang kedua ya, yang kedua ini hawa muttabaun, mengikuti hawa nafsu. Jangan diikuti, kendalikan hawa nafsu. Ya, kemudian yang ketiga yang mencelakakan yang ketiga adalah wa i'jabul mar'i li nafsihi. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang kagum dengan dirinya sendiri. Apa namanya itu? Ujub. Itu bahasanya tuh, ujub. Ya, bangga dengan dirinya sendiri. Itu dia. Saya dulu itu, tanyalah, semua orang tahu dulu tuh. Nah, ujub dengan diri sendiri itu bahaya itu. Bahaya, Pak. Apa bahaya? Fir'aun itu awalnya itu begitu. Awalnya itu begitu. Dia ujub, sombong, lama. Tuhan saya ini. Sebagai Tuhan saya ini, ikut semua sama saya tuh. Itu awalnya, Pak. Mengikuti hawa nafsu ini titik kecilnya. Maaf ya, ujungnya itu, zina tuh ujung-ujungnya. Ikutin. Kenapa? Karena tadi itu ketika dia lupa dengan Allah Ta'ala, Allah buka jalannya itu, kebuka jalannya. Ada kesempatan, ada peluang nih. Sekali-sekali cobalah sekali-sekali, kan nggak sering. Selama ini kan udah lama ibadahnya, capek perasaan ibadah ya. Sekali-sekali lah ini coba, mudah-mudahan selamat. Kalaupun ini gagal, masih ada amal yang lain. Itu kebuka tuh. Ya. Kalau pelit yang tadi itu, korun jadinya, Pak tuh. Korun itu jadinya itu. Udah Allah contohkan semuanya hal-hal yang begitu tuh. Ya, maka jangan diikuti. Yang ketiga ini i'jabul mar'i li nafsi, ujubnya. Ya. Ujub. Makanya Allah tuh punya sifat al-mutakabbir. Al-asmaul husna, al-mutakabbir, yang maha berhak untuk takabur, untuk sombong. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis Al-Qudsi bahwa sombong itu, kata Allah, itu pakaianku. Sombong itu pakaianku. Siapa yang merampas pakaianku, dia sebagai lawanku. Jangan dirampas, jangan dirampas. Sombong itu pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi 3 hal inilah, ya, 3 hal yang menyelamatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, 3 hal juga yang mencelakakan.